Pemirsa, dua menteri kabinet dari Partai Kebangkitan Bangsa menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan suara PKB di pemilu 2024. Lalu kemudian muncul spekulasi bahwa PKB sedang digoda istana untuk melunak soal hak angket. Masa dari berbagai aliansi bergabung menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa siang. Demonstrasi ini digelar untuk mendesak perwakilan rakyat mengajukan hak angket guna menyelidiki intervensi Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Masa melakukan long march menuju gedung DPR RI untuk menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR RI Selasa siang. Mereka meminta penggunaan hak angket dapat berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Aksi kali ini diikuti sejumlah tokoh, di antaranya Jumhur Hidayat dan Said Didu. DPR ini kan sudah menempatkan diri sebagai anak buah Jokowi. Ya, jadi kita DPR juga harus didesak bahwa ya mudah-mudahan dia sudah menyadari sudah hampir 10 tahun menjadi anak buah Jokowi, dia sadar bahwa dia wakil rakyat. Bukan hanya masa aksi, masyarakat umum juga menilai penggunaan hak angket diperlukan agar semua terbuka dan tidak saling tuding. Memang di DPR melekat hak angket ya, hak angket, cuma nanti posisinya seperti apa, apakah kekuatan politiknya di 01 dan 03 apakah memenuhi quorum, itu kan diserahkan kepada kubu 01 dan 03 ya. Tujuannya kan untuk semuanya terbuka informasinya, transparan semuanya gitu kan. Karena sekarang ini kan situasinya kan saling tuduh ya. Nah kalau saling tuduh itu kan harus ada instrumen supaya terbuka gitu. Salah satu instrumennya hak angket, menurut saya wajar-wajar saja, tidak masalah. Di tengah desakan kuat dari publik agar DPR menggunakan hak angket, dua menteri dari PKB, yaitu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDDT Abdul Halim Iskandar, hari Senin lalu menghadap Presiden Joko Widodo. Mereka mengaku melaporkan suara PKB di pemilu lalu. Tadi kita melaporkan ke Pak Presiden karena memang urus tadi laporan terkait dengan pileg, akhirnya kita juga melaporkan terkait dengan perolehan suara PKB secara nasional. Ini bagian dari yang kita laporkan ke Pak Presiden dan sekaligus kita ingin mendapatkan arahan untuk perkembangan dan pengabdian kita, termasuk bagaimana formula pemilu yang paling bagus untuk Indonesia di masa-masa yang datang. Itu yang juga sempat kita singgung dikit diskusinya. Ditanya masalah penggunaan hak angket dibicarakan dengan Presiden Jokowi, Abdul Halim Iskandar mengaku tidak membicarakan hal itu. Enggak bahas itu sama sekali. Jadi enggak ada pembahasan hak angket karena beliau tahu kita hadir ini menghadap dalam kapasitas sebagai menteri. Yang kebetulan caleg. Yang kebetulan nyalek dan kader PKB. Oke? Nah itu urusannya ketua umum, itu bukan urusan kita. Belum. Tetapi pertemuan dua menteri dari PKB dengan Presiden Jokowi tetap menimbulkan spekulasi bahwa pertemuan itu sebagai upaya istana untuk menggembosi wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki intervensi dan kecurangan pemilu yang diduga dilakukan Presiden Jokowi. Upaya untuk melunakkan PKB memang masuk akal, sebab sejauh ini PKB termasuk partai yang bersuara lantang soal penggunaan hak angket. Pada rapat paripurna penutupan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 pada 7 Maret lalu, anggota fraksi PKB lah yang bersuara keras. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Sikap keras inilah yang kemudian membuat PKB berusaha dilunakkan. Namun, spekulasi adanya upaya melunakkan PKB dalam pengajuan hak angket langsung dibantah oleh PKB. Politisi PKB yang juga Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, menegaskan bahwa hak angket jalan terus.
PKB nggak mengartikan ini sebagai godaan-godaan dari Presiden Joko Widodo untuk tidak mengambil side oposisi atau mungkin setidaknya dalam waktu dekat dalam konteks hak angket gitu, Bung Huda? Kalau konteksnya menggoda, saya kira enggak ya, karena hak angket terus bergulir. Di internal PKB maksudnya? Iya, sudah jalan. Teman-teman beberapa anggota fraksi sudah menandatangani itu. Kemarin dimatangkan lagi ketika ketemu 3 sekjen. Jadi kalau soal angket masih so far so good, ready PKB. 3 partai pengusung paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS, memang mendukung penggunaan hak angket yang pertama kali diwacanakan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Namun, mereka sepakat menunggu langkah PDIP. Selain karena wacana hak angket pertama kali disuarakan Capres PDIP, juga karena PDIP memiliki fraksi terbesar di DPR. Kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, Capres, partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Menanti, menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk sampai lupa ngomongnya, mengajukan angket ya. Kami sangat mendukung, sangat senang ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya. Sikap resmi PDIP terhadap angket ini seperti apa? Karena ini kan nggak bisa main-main ya, hak angket itu kan hak konstitusional DPR. Oleh karena itu harus dibuktikan dengan proses yang ada di parlemen. Namun PDIP yang ditunggu-tunggu justru tidak menunjukkan sinyal dan sikap yang kuat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditanya sikap partainya menyangkut hak angket tidak menjawab secara tegas. Berencana untuk mengambil duluan dan berharap bertemu PDIP juga itu tidak ada persoalan, itu hal yang sangat bagus. Pihak bilang PDIP mulai loyo nih Pak sama hal itu. Ya, dari pernyataan yang kami sampaikan menunjukkan bagaimana kesadaran itu memang harus dibangun dan itu akan menyertai nanti terhadap penggunaan seluruh proses politik, proses hukum dan juga gerakan dari civil society, dari perguruan tinggi, dari mereka-mereka yang sangat concern untuk menyelamatkan demokrasi kita. Mas Hasto sempat menyatakan bahwa memang hak angket ini akan dikeluarkan menunggu momentum. Momentum seperti apa yang ditunggu? Itu sudah saya sampaikan dalam beberapa wawancara kami bahwa kecurangan hulu hilir tidak boleh dibiarkan. Ketika PDIP tak kunjung jelas, pihak yang kontra hak angket justru melakukan langkah agresif untuk menggagalkan hak angket. Tak heran jika sebagian orang menyebut hak angket layu sebelum berkembang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.